a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. Cuman ada satu Tuhan yang setia, satu pribadi doang. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia Tuhan yang setia nunggu kita dari Adam dan Hawa jatuh sampai dia mati di kayu salib. Dia menunggu kita biar kita bisa bersama dia lagi, diangkat menjadi anak-anak Bapa. So cuman satu teladan doang yang bisa kita pelajari kesetiaannya, yaitu Yesus. Jadikan kami setia Tuhan, menurut gambaran-Mu, bukan gambaran dunia. Ini hati kami Tuhan. We give it all to you. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh sayang padamu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan telah kulihat kebaikanmu yang tak akan habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak akan habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia kepadamu karena perbuatanmu di hidupku, Tuhan. Bahkan kau setia ke masa depanku, kau setia menungguku di sana. Kau setia, Tuhan Yesus. Ajarku setia, dan ku tahu Tuhan, dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, dan kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu lagi. Oh, dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, dan kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Oh, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak bisa habis
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini kami boleh sama-sama kembali menikmati hadirat-Mu, dan sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami percaya Engkau memberikan firman yang tepat bagi kami semuanya, sehingga kami boleh bertumbuh dan mengerti kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan berkati acara seminar ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali pada saat ini dalam acara seminar pada bulan September, seminar RTM. Nah, Bapak Saudara, hari ini saya akan membahas tentang buah-buah roh. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang tentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari Galatia 5 ayat 22 dan 23, Paulus menulis tentang buah roh. Ya, buahnya satu, tapi memiliki 9 cita rasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat setiap orang yang dipimpin oleh roh harusnya menghasilkan 9 cita rasa ini. Kali ini saya tidak membahas tentang keseluruhan daripada 9 cita rasa. Saya ambil saja satu cita rasa, yaitu tentang kesetiaan. Kesetiaan. Nah, Bapak Saudara, kita melihat bahwa dari 9 rasa ini, ini sebenarnya adalah sebuah paket. Jadi orang-orang yang memiliki buah roh, sebenarnya tidak ada istilah musim kasih, musim sukacita, musim damai sejahtera, atau musim kesabaran, atau musim kemurahan, atau musim kebaikan, atau musim kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Harusnya itu bisa muncul bersama-sama setiap hari, setiap dibutuhkan. Nah, tentang kesetiaan yang akan kita bahas pada hari ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kita pelajari. Kenapa? Saya menemukan satu ayat dalam Amsal pasal 20. Amsal pasal 20. Nah, di sini dikatakan banyak orang, Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapa menemukannya? Jadi kesetiaan atau orang yang setia itu di zaman sekarang atau di dunia ini adalah sesuatu yang langka, Sehingga Amsal ini ditulis oleh Salomo. Salomo itu telah menyelidiki banyak hal. Dia mengamati berbagai macam situasi, lalu menyimpulkan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Nah, Bapak Saudara, kalau kita bisa menjadi orang yang setia, itu berarti Anda menjadi orang langka juga. Dari antara orang banyak sekali yang tidak setia. Nah, ini adalah unsur bagian daripada 9 cita rasa yang dikeluarkan oleh buah roh itu. Nah, Bapak Saudara,
dalam bahasa Inggrisnya ya, kata kesetiaan ini dipakai kata faithfulness ya, faithfulness. Nah, kata faith itu adalah iman ya, fullness itu adalah yang sempurna atau penuh, iman yang penuh. Jadi boleh diartikan tentang kesetiaan ini ya. Orang yang setia ya, artinya ya, dia adalah orang yang percaya, dia adalah orang yang taat, sehingga bisa tetap konsisten dan terus menjadi setia. Nah, sekarang kita pelajari apa itu definisi daripada sebuah kesetiaan. Kesetiaan itu artinya orang tersebut harus berpegang teguh pada setiap janjinya dan memiliki sebuah pendirian. Ya, tak tergoyahkan oleh keadaan apapun juga. Ya. Nah, kesetiaan juga memiliki definisi, artinya orang tersebut adalah orang yang patuh dan mau taat bagaimanapun berat atau tugas yang harus dijalankannya. Ya, dia tidak pantang mundur, dia terus melakukannya karena dia tahu ini adalah target, ini adalah sebuah visi yang harus dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mau memberikan contoh ya, atau ilustrasi. Satu kali ada seorang mahasiswa, dia mendatangi beberapa orang yang sedang bekerja di sebuah bangunan, ya, di mana para pekerja ini sedang membangun sebuah proyek gedung pencakar langit. Ya, mahasiswa ini datang. Pertama dia temui satu orang, dia tanya, kenapa Bapak kerja di sini? Pekerja pertama itu menjawab, ya sebenarnya saya itu nggak terlalu suka dengan pekerjaan ini. Kami harus berpanas-panasan seperti ini, capek di sini, ya. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik daripada ini, saya akan keluar. Saya tinggalkan pekerjaan ini. Lalu mahasiswa ini pindah kepada orang yang kedua, pekerjaan yang kedua. Ya, lah pekerjaan kedua ditanya hal yang sama. Kenapa Bapak kerja di sini? Jawabannya apa? Ya, karena kami harus memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Kalau kami nggak kerja, saya tidak kerja, bagaimana keluarga saya bisa hidup? Ya, jadi dia melakukan pekerjaan ini karena sebuah kebutuhan. Nah, sudah dia pindah mahasiswa ini yang ketiga. Ya, kepada pekerja yang ketiga ditanya hal yang sama, kenapa Bapak kerja di sini? Ya, nah Bapak ini menjawab yang ketiga ini, ya, dia katakan gini, saat ini saya sedang menjadi bagian daripada sebuah sejarah yang besar, ya, dalam kehidupan pribadi saya dengan ikut membangun sebuah gedung yang besar ini. Ya, saya akan selalu berusaha ya, untuk memberikan setiap sentuhan yang terbaik agar nantinya akan tercipta sebuah bangunan yang kokoh, sempurna dari sentuhan tangan saya ini. Ya, setelah itu, ya, kelak apabila bangunan ini sudah jadi, ya, dan rampung keseluruhannya, saya akan mengajak anak-anak saya untuk ke tempat ini, ya, dan berkata, ya, kepada anak-anak saya, inilah hasil daripada pekerjaan saya, walaupun bukan punya saya, ya. Nah, si anak ini memiliki suatu kebanggaan. Gedung yang besar ini, ya, di balik kemegahan gedung ini, ternyata ada sentuhan tangan daripada ayahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita mengambil satu kesimpulan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dipilih, Anda mau jadi seperti pekerja yang pertama, pekerja yang kedua, atau pekerja yang ketiga? Pasti semua akan memilih menjadi pekerja yang ketiga, betul nggak? Karena pekerja yang pertama itu terkesan jadi kutu loncat, betul nggak ya? Nggak setia sama sekali.
Yang kedua, dia ada di tempat itu hanya karena sebuah kebutuhan saja. Tapi yang ketiga ini, nah ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Ya, di mana pekerja yang ketiga ini, dia adalah seseorang yang memiliki karakter dengan penuh kasih dalam melakukan pekerjaannya yang sedang ia jalani itu. Ya, dan di sini terlihat pekerja yang ketiga ini, dia punya jiwa yang luas, ya, punya jiwa totalitas, penuh dengan kasih dalam melakukan pekerjaannya, bukan hanya sekedar tugas dan tanggung jawab, ya, yang di benaknya ini bukan hanya sekedar tugas dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu orang yang memiliki ciri karakter seperti ini, saya jamin dia akan bisa menjadi orang yang punya karakter setia juga. Amin. Nah, dalam Perjanjian Lama, kata setia itu dipakai kata emunah, ya, bukan maimunah. Emunah, ya, ingat ya, saya tidak bicara maimunah, ya. Emunah, apa artinya emunah? Emunah itu artinya tidak tergoyahkan, ya, kokoh dan tak pernah berubah. Sekarang kita cari dalam Perjanjian Lama, tokoh siapa yang punya kriteria tokoh, ya, kokoh, tidak tergoyahkan dan tak pernah berubah itu. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Ternyata ada satu tokoh namanya Moses atau Musa, ya. Nah, Ibrani 3 ayat 5 mengatakan begini. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Nah, saya menemukan kata setia dalam diri Musa ini dalam Ibrani 3 ayat 5. Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Nah, Anda tahu Musa berjalan dengan Tuhan. Saya tidak bicara tentang latar belakang Musa dari 0 sampai 40 sampai 80. Betul enggak? Itu masa-masa di mana Musa dididik oleh Tuhan saja. Tapi perjalanan Musa setelah usia 80 tahun sampai 120 tahun memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Musa yang kuat, ya. Tapi kita tahu kesetiaan Musa secara manusia yang diakui sudah cukup bagus ini, ternyata Alkitab menulis Musa gagal, nggak bisa masuk tanah perjanjian. Ketaatan manusia seperti Musa ini nilainya hanya 99,9%. Ya, saya lebih suka pakai istilah 100 kurang 0,1%. Artinya apa? Targetnya 100, sempurna itu, setia mutlak itu, ya. Tapi dia kurang sedikit. Karena apa? Teledor dengan perkataannya, menjadi marah, pahit hatinya, hilang semua citranya sebagai orang yang setia. Nah, kita perhatikan kenapa Musa ini mengalami kegagalan? Karena Musa membangun kesetiaan dengan kekuatannya sendiri. Dia belajar, dia berusaha untuk menjadi orang yang setia. Ya, nah, orang yang menjadi setia, pengen setia dengan kekuatannya sendiri seperti itu, tak mampu menghasilkan sesuatu yang maksimal seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita lihat kata setia, ya, dalam perjanjian baru sekarang. Dalam perjanjian baru, ya, kalau tadi dalam perjanjian lama, ya,
Dalam perjanjian baru, kata setia dipakai kata pistos. Ya, pistos. Apa itu pistos? Pistos adalah dapat dipercaya dan taat. Nah, dipercaya dan taat. Dipercaya oleh siapa? Dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya oleh manusia. Dan taat melakukan kehendak Tuhan, taat melakukan kehendak orang-orang sekitarnya juga. Nah, Bapak Saudara, siapa orang atau siapa gerangan yang bisa disebut dapat dipercaya dan menjadi orang yang taat tidak ada cacatnya dalam perjanjian baru? Banyak orang menduga itu Paulus. Ya, tapi saya ambil contoh ya yang lebih sempurna daripada Paulus yang ada di dalam perjanjian baru, namanya Yesus. Ya, Yesus itu taat, mati digantung di kayu salib untuk melakukan kehendak Bapaknya. Nah, dalam Ibrani pasal 3 ayat 6 ini kelanjutan daripada apa yang kita baca tentang Musa tadi. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Kita sering menyanyi ya, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahku. Kenapa Anda berkata Tuhan Yesus setia? Orang yang mengarang lagu ini pasti pernah mengalami namanya kesetiaan daripada Tuhan Yesus. Dia bukan hanya setia kepada Anda, tapi dia juga setia dalam melakukan kehendak Bapaknya, walaupun dia harus mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Amin. Nah, bicara tentang kesetiaan, ya saya diingatkan sebuah cerita ya di stasiun kereta Shibuya, ya bukan apa namanya Rawabuaya, bukan ya, Shibuya, ingat. Rawabuaya kan di Jakarta ya. Shibuya di mana? Jepang. Ya, di depan stasiun Shibuya Jepang itu ada patung, ya, patung sebuah anjing yang melegenda. Dan itu sangat dihormati. Kalau Anda tanya tentang anjing itu, semua orang Jepang tahu. Ya, namanya siapa? Anjing itu. Namanya Hachiko. Ya. Nah, Hachiko. Sejarahnya itu sangat mengesankan ya. Karena apa? Itu menjadi ikon. Banyak anak-anak yang diajar oleh orang tuanya untuk mengerti tentang nilai sebuah kesetiaan, diajak ke stasiun Shibuya ini untuk menemui patung si anjing itu. Lalu bapaknya cerita tentang sejarah daripada si anjing, patung anjing yang namanya Hachiko itu. Ya, Hachiko itu punya tuan, ya, namanya Ueno Hidesaburo. Ya, nah dia punya kebiasaan, dididik oleh tuannya ini, setiap hari dia berangkat bersama sampai stasiun situ, ya. Nah, terus anjing itu setia menunggu sampai tuannya itu pulang kerja. Nanti pulang bersama-sama lagi, ya. Berangkat bersama-sama, tunggu lagi. Dan itu terus terjadi rutin, ya, dari tahun ke tahun, ya. Nah, sampai orang mungkin nggak ada yang memperhatikan, ya. Tapi suatu hari, ya, tuannya ini meninggal dalam kantornya di tempat pekerjaannya, sehingga tidak pulang lewat stasiun itu lagi. Ya. Nah, si anjing ini tidak tahu kabar bahwa tuannya sudah mati. Tapi anjing itu tetap menunggu di stasiun itu. Ya, dia pulang ke rumah, ya, dilihat tuannya nggak ada, dia balik ke stasiun itu lagi. Itu yang menjadi sangat terkesan tentang kisah daripada Hachiko ini, ya. Sehingga orang-orang mulai belajar dari nilai sebuah ketaatan. Apa artinya? Dia tetap konsisten
dia tetap bertahan ada di tempat itu, walaupun nggak ada harapannya, betul nggak? Anda bisa saja setia karena Anda menunggu sesuatu yang Anda bisa harapkan. Kalau yang kelihatannya tidak ada harapannya, nggak kelihatan di depan mata Anda, apakah Anda masih bisa bertahan konsisten ada di tempat itu? Ya, iman adalah berbicara tentang sesuatu apa yang tidak kita lihat, tapi bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Orang percaya, nggak boleh melihat atau mendasari kesetiaannya ini karena sesuatu yang kelihatan di depan Anda. Walaupun kelihatannya tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada harapan, tapi kita tahu di dalam Tuhan, Tuhan adalah pengharapan di dalam kehidupan kita. Orang yang setia kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus ini setia kepada Bapaknya. Akhirnya apa? Bapaknya bilang, karena kamu setia, maka aku beri engkau nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, itu upah daripada sebuah kesetiaan. Orang yang mau setia. Nah, untuk menghasilkan buah roh dengan rasa kesetiaan ini, jangan Anda belajar seperti Musa. Anda berusaha untuk menjadi orang yang setia. Memang itu etikat baik. Ya, belajar untuk menjadi orang setia. Berusaha untuk menjadi orang setia, tapi dengan usaha manusia. Ya. Saya lihat orang-orang yang melakukan seperti itu jebol di tengah jalan. Ya, nilainya paling banter seperti Musa, 100 minus 1, nggak pernah mencapai ya titik maksimalnya. Tapi sekarang kita melihat ada satu teladan, ada satu contoh sebuah pribadi atau seorang pribadi yang telah berhasil sempurna dan diakui oleh Bapaknya. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nah, makanya Tuhan Yesus ini dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 kita baca ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus diberi nama, bukan hanya nama di atas segala nama, tapi ada kriterianya. Dia yang menunggangi kuda itu namanya si setia. Orang-orang yang bertahan dalam Tuhan nanti akan menerima batu putih, betul nggak? Pada akhir zaman. Dan di dalam nama, di dalam batu putih itu akan ditulis nama yang tahu hanya Allah sama orang tersebut. Kira-kira nama apa? Kalau Yesus berhasil menjadi orang setia, ternyata Bapaknya namanya setia. Kalau Anda bisa setia, nanti mungkin dalam batu itu nama Anda juga boleh dikatakan setia juga. Amin. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau Musa dengan usahanya tak mampu untuk menjadi orang yang setia 100%, dan hanya Yesus yang bisa. Sekarang kita mulai belajar kepada Yesus supaya bisa sama menjadi seperti Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya, kalau mau jadi setia, coba mulai belajar dari Tuhan Yesus. Bukan berusaha jadi setia. Nilai dari buah roh itu bukan karena Anda upayakan, betul nggak? Ada orang menanam mangga, betul nggak? Supaya manis disiram pakai gula, betul nggak itu? Bisa manis nggak? Ya enggak, semut yang datang, betul nggak?
Kenapa buah mangga bisa manis? Karena dia punya potensi untuk punya rasa manis itu. Itu ada di dalam diri buah mangga itu. Orang yang dipimpin oleh Roh pasti akan menghasilkan 9 cita rasa itu. Salah satunya adalah kesetiaan yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi bukan karena usaha Anda untuk menjadi setia. Sekarang Anda harus tetap tinggal di dalam Dia. Ingat, dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini hanya ranting. Memang dari ranting itu nanti akan menghasilkan buah, betul? Ya, tapi betul enggak? Kalau ranting itu lepas dari pokoknya, nasib si ranting adalah dibuang ke dalam api. Kita harus tetap melekat. Melekat dalam arti belajar kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara mengerti tentang sebuah prinsip ini. Anda bisa punya kasih, Anda punya sukacita, Anda punya kelemah lembutan, sampai kepada penguasaan diri dan termasuk hal kesetiaan ini, itu bukan hasil usaha kita. Tapi hasil kedekatan kita dengan Tuhan. Karena kita mau belajar menjadi setia seperti Tuhan Yesus setia. Nah, mulai berkatakan tiap hari, Tuhan, ajar aku setia. Saya sering nyanyi lagu itu ya. Ajarku setia, melakukan kehendak Bapa. Ajarku setia. Saya minta diajarin untuk menjadi setia. Saya tidak berani atau punya ide untuk berusaha jadi setia. Kesetiaan itu hanya Tuhan yang bisa. Yang pernah Yesus lakukan. Sekarang kita hanya belajar menjadi setia. Sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, banyak hal Alkitab ditulis tentang sejarah Tuhan Yesus. Coba Anda mulai ikutin pola kehidupan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana dia selalu bergantung dengan Bapaknya. Dia merasa nothing, gak bisa apa-apa tanpa Bapaknya. Amin. Nah, jadi seperti Yesus. Kalau belum persis seperti Yesus, jangan berhenti belajar kepada Yesus. Makanya kita harus masuk pada persistensi. Ya, artinya apa? Orang yang mampu bertahan sampai kepada akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Amin. Nah, sekarang pakai ayat terakhir. Ya. Wahyu 2 ayat 10. Ini adalah bonus hasil upah daripada orang yang setia. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi ya, baca supaya tahu buat apa setia. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, setia itu berarti belajar dengan Tuhan Yesus seumur hidup. Gak bisa Anda katakan, oh Pak Gideon sudah setia ya, saya masih hidup. Hari ini mungkin saya masih ada di sini. Kalau besok saya sudah nggak ada di sini, saya ada di tempat lain. Anda bilang itu nggak setia, betul nggak? Saya berubah. Ya, kapan orang akan mengatakan saya sebagai orang setia? Nanti kalau saya sudah dikubur, ya, orang yang ikut memakamkan atau lihat kuburan saya, gitu ya, nanti akan bilang ini orang setia. Tapi orangnya sudah mati. Itu baru dibilang setia. Ya,
Makanya Wahyu 2:10 katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kalau hari ini Anda sudah menganggap bahwa Anda cukup setia, pertahankan itu sampai akhir hidup Anda. Kesetiaan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulai belajar seperti pekerja yang ketiga tadi. Miliki nilai kasih dalam pelayanan, ya, bukan karena sebuah kebutuhan. Daripada nganggur, nanti kalau ada yang lebih baik, loncat ke sana. Itu pekerja yang pertama tadi. Tapi pekerja yang ketiga memiliki hati yang totalitasnya tinggi sekali. Ya. Bahwa dia melakukan dengan sepenuhnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga dia bisa bertahan dan dia mulai mengharapkan. Nanti kalau terjadi suatu proyek pekerjaan besar dalam wadah RTM ini khususnya, ya, mengembang kemana-mana, paling enggak nanti Anda bisa berkata seperti pekerja yang ketiga, di balik kesuksesan itu ada andil saya juga nih, gitu enggak? Ya, walaupun Anda mungkin enggak menikmati karena Anda sudah udah pergantian generasi, ya. Ya, tapi paling enggak Anda sudah melihatin, wow, puji Tuhan nih, ya. Saya ikut ambil bagian dalam hal ini. Apa yang Anda lakukan itu berdampak juga untuk nanti, untuk anak, untuk cucu kita semuanya. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, ya, dalam seminar ini boleh membangun dalam kehidupan kita pentingnya sebuah nilai kesetiaan. Ya, beberapa bulan lalu Pak Agus membahas tentang kasih, betul nggak itu? Kenapa Pak Agus membahas kasih? Memang wajahnya wajah kasih. Kalau saya wajahnya wajah setia. Keren. Jadi, nah beda. Nah, sekarang kita mulai belajar, ya. Kenapa saya ambil bagian ini, ya, untuk menutup, ya. Saya mulai melihat, ya, banyak orang nggak bertahan, ya, karena situasi dan bagaimana. Tapi saya mulai melihat, saya bisa ada di wadah RTM ini cukup, ya, hampir 26 tahun, ya. Itu saya sendiri tidak merasakan saya berusaha ke sana, tidak. Saya percaya ini panggilan Tuhan yang membuat saya ada di tempat ini. Dan saya mau belajar terus. Dan Tuhan mulai mengajar banyak perkara. Sehingga dalam kehidupan saya, ya, saya melihat ada dampak, ada perubahan, ada kemajuan daripada sebuah kesetiaan belajar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami setia Tuhan. Kami mau belajar dengan Engkau yang telah terbukti setia. Kami yang kurang setia ini, ubah hati kami Tuhan untuk boleh menjadi setia sama seperti Engkau setia. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Allah supaya mengerti setiap kebenaran ini dan boleh membangun dirinya untuk boleh menginginkan sesuatu untuk hidupnya diubah menjadi orang-orang yang setia dengan cara belajar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami memberkati setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada, apapun yang sedang terjadi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang setia, Engkau juga yang mendampingi kami, Engkau juga yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, lebih dari cukup. Terima kasih Bapak, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan, angkat setiap beban-beban kami semuanya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah berkat firman Tuhan malam hari ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami dan boleh terjadi mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin.